Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tema kita bersama-sama yang akan kita gumuli beberapa menit ke depan adalah hidup dalam pola pikir Allah. Saudara-saudara, melihat, mendengar, membaca tema ini, kira-kira apa yang kita bayangkan? Pertama-tama ketika saya menyiapkan bahan khotbah ini, lalu saya biasanya berdiskusi dengan istri saya yang memang sama-sama pendeta. Adakah yang disebut dengan pola pikir Allah? Kalau Allah punya pola pikir, berarti gampang ditebak dong. Padahal pikiran Allah berbeda dengan manusia. Rancangannya, jalannya setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Dalam perkembangan diskusi itu, lalu kami sepakat, oh iya, betul. Jalan pikiran Allah itu sulit diselami. Tidak mudah dipahami. Tetapi kita bersyukur bahwa Dialah yang menyatakan diri. Memperkenalkan dirinya. Tidak hanya dengan pikiran dan kehendaknya. Tetapi dengan contoh konkret. Contoh yang nyata. Yang diperagakan oleh
Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bagaimana kita sanggup menghidupi apa yang dipikirkan, apa yang dikehendaki Allah? Bagaimana kita menyanggupi seperti bacaan kedua tadi di akhir yang kita dengar bersama, yang menyatakan ayat 20 Roma 12 itu. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan. Saudara-saudara, memang sesederhana itu. Kita membacanya, pernyataan Allah, dan itu juga yang diperagakan oleh Yesus dalam segenap hidup dan pelayanannya. Tetapi ketika giliran kita melakukannya, sungguh tidak mudah. Bagaimana mungkin saya memberi makan dia yang jelas-jelas menghambat jalan hidup saya, merusak karir saya, menghalangi segala yang baik yang saya harus lakukan. Bagaimana mungkin saya memberi dia minum ketika dia selalu berupaya untuk menjatuhkan aku? Bagaimana saya harus berbuat baik kalau yang dirancangkannya adalah selalu yang jahat? Saudara-saudara, ini tidak mudah untuk kita hadapi tantangan yang harus real, yang nyata kita lakukan. Tetapi saya percaya bahwa yang tidak mudah itu bukan berarti tidak mungkin. Kita yakin bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Keyakinan itu tinggal kita buktikan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, percakapan Yesus dengan murid-murid dan khususnya Petrus pada hari ini akan mencoba menolong kita. Apa yang terjadi adalah kontras antara yang dilakukan oleh Yesus dengan apa yang diharapkan oleh para murid. Dalam hal ini diwakili oleh Simon Petrus. Saudara-saudara, dalam mencermati bacaan ini, saya mengingat sebuah kisah yang memisahkan mana pengikut yang betul-betul tulus, setia, berani, dan mana pengikut yang hanya ikut-ikutan saja, yang hanya mau enak dan nyaman. Peristiwa penaklukan daratan Amerika Latin oleh bangsa Spanyol, kita mengingat sejarah dulu. Ada kisah yang menarik tentang keberanian seorang yang bernama Francisco Pizarro de Guardias. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan dia? De Guardias ini diberi julukan Conquistador. Apa itu? Ini adalah julukan sang penakluk. Ya, pemimpin yang sudah banyak menaklukkan. Jadi ia diberi gelar Conquistador itu. Nah, saudara-saudara, namun pada saat itu ia sedang mengalami pukulan yang hebat karena ia berhadapan dengan pasukan yang sangat banyak, yang sangat kuat. Lalu anak buahnya mengalami tekanan mental yang luar biasa. Disitulah
de Guardias memutuskan. Dia membuat garis di atas tanah. Saudara-saudara, Guardias memperlihatkan di depan kalian ada begitu banyak musuh. Musuh yang kuat, yang tangguh. Yang mau ikut aku, yang berani menghadapinya, silahkan langkahi garis ini. Saudara-saudara, saya mengajak Anda dan kita di posisi pasukannya de Guardias itu. Seperti ini, tidak lebih dari 100. Berhadapan dengan lawan yang ribuan. Kira-kira ketika Anda ditantang, siapa yang mau ikut aku? Berani menghadapi musuh? Langkahi garis itu. Apakah Anda berani melangkah melewati garis yang dibuat oleh de Guardias? Saudara-saudara, seperti kebanyakan orang, mungkin termasuk kita, tidak banyak yang mau melewati garis itu. Hanya ada 13 orang. 13 orang yang bersedia bersama de Guardias itu untuk menghadapi lawan yang besar, yang banyak. Selebihnya adalah mereka yang tidak berani, yang pesimis dan ragu. Disitulah de Guardias memberi batas, memisahkan antara golongan yang berani, yang optimis, yang setia, dengan kelompok golongan pengecut yang tidak bernyali. Dan kebanyakan memang mereka. Saudara-saudara, di garis akhir, saya bayangkan, menuju puncak pelayanannya. Diceritakan Yesus menuju Yerusalem. Yesus menuju Yerusalem itu bukan untuk ziarah, bukan untuk Holy Land, tapi untuk menuntaskan semua apa yang diamanatkan Bapaknya. Di Yerusalem itulah puncaknya bahwa ia akan diadili, dianiaya, divonis dengan hukuman mati. Nah, menuju inilah Yesus, saudara-saudara, memberikan semacam garis yang dibuat oleh de Guardias tadi. Siapa murid yang sesungguhnya? Siapa murid yang hanya mau nyaman dan aman saja? Saudara-saudara, Yesus mengatakan Mesias itu harus menderita. Ditolak oleh tua-tua. Akan diadili dengan pengadilan yang direkayasa. Akan dihina, menderita aniaya. Bahkan disitulah ia akan disalibkan. Yesus terus terang kepada para pengikutnya. Ini loh yang aku akan hadapi. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, apakah engkau akan tetap mau mengikut aku? Saudara-saudara, Yesus tidak menjanjikan kehidupan yang serba enak, serba nyaman, sukses, tidak pernah sakit, tidak pernah ada masalah, dan seterusnya. Justru dia menyatakan dengan terus terang bahwa ia akan menderita dan mati. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan murid-murid?
Ini ditampilkan oleh seorang Petrus. Petrus menarik Yesus. Tidak mungkin engkau begitu. Allah tidak akan membiarkan engkau. Engkau tidak akan mengalami penderitaan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Petrus menyerukan sebetulnya nada belas kasihan. Mungkin kalau kita ada di situ juga akan mengatakan, enggak, jangan seperti itu. Tuhan akan menjauhkanmu dari berbagai malapetaka dan penderitaan. Saudara-saudara, baru saja Petrus minggu yang lalu ketika kita merayakan ulang tahun penyatuan GKI, ditanya oleh Tuhan Yesus, menurutmu siapa aku? Dengan lantang Petrus mengatakan, Mesias, Anak Allah yang hidup. Apakah ini pengakuan dari Petrus? Betul-betul dari logika nalar dan hatinya yang terucap seperti itu. Ternyata Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan engkau yang menyatakannya, tetapi Bapa, Allah Bapa yang menyingkapkannya kepadamu, sehingga engkau mengatakannya bahwa aku adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, di titik ini barangkali banyak orang yang bingung. Kenapa lidah bibir Simon Petrus belum kering ia mengaku Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Tetapi kemudian ia mencoba menghalangi Yesus Kristus untuk menuntaskan karyanya. Jadi di sini kita tahu bahwa sebetulnya yang mengungkapkan itu bukan dari diri Petrus sendiri, tapi penyataan Allah. Allah yang menyatakannya. Mestinya ini ditangkap dengan iman. Iman itulah yang akan menolong melihat Yesus yang sebenarnya. Saudara-saudara, bukankah kalau kita mau hidup dalam pola pikir Allah, seringkali dalam diri kita ada tantangan. Ada nafsu duniawi yang berhadapan dengan diri kita sendiri. Firman-Nya udah jelas. Pernyataan Allah begitu gamblang. Kalau ada orang yang menyakitimu, yang memusuhimu, maka engkau harus mengampuni. Kita semua pasti hafal. Bukan 1-2 kali yang bersalah kita ampuni. 70 kali 7. Tadi juga sudah gamblang. Kalau musuhmu lapar, beli makan. Kalau ia haus, berilah minum. Jangan engkau dikalahkan oleh yang jahat, tapi kalahkanlah yang jahat itu dengan perbuatanmu yang baik. Kita tahu ini firman Tuhan. Tapi nyatanya ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang sesungguhnya, pola pikir mana yang kita pakai? Siapa mau difitnah? Ya. Siapa mau terus-menerus disakiti? Siapa mau dijelek-jelekan terus, dimusuhi? Kita juga manusia dan pembenarannya kita akan mengatakan betul. Roh ini penurut tapi daging lemah. Saudara-saudara, disinilah Petrus sedang bergumul perang batin.
Perang batin itu juga terjadi setiap hari dalam hidup kita. Ikut Tuhan akan begini begitu risikonya. Mengikut Yesus jelas melalui Via Dolorosa, jalan salib. Tapi kan di sini ada yang menawarkan sesuatu yang menyenangkan. Saudara-saudara kita banyakkan ikut yang menyenangkan ini. Ikut yang menjanjikan, yang kelihatan kasat mata itu. Dari pola pikir manusia yang seperti inilah, Petrus menggambarkan kita semua. Apa yang dibayangkannya bukan Mesias seperti yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus. Bukan Mesias yang menderita, tetapi Mesias yang jagoan. Mesias yang menjadi penakluk kekaisaran Roma. Sehingga kalau Mesias yang seperti itu yang diikuti oleh para murid, kan nanti kita akan ikut berkuasa. Kalau ikut Yesus yang begitu luar biasa kuasanya, dahsyat mujizatnya, maka kita kan akan turut kebagian. Saudara-saudara, apa yang diucapkan oleh Petrus ini sebetulnya adalah kalimat, kata-kata yang sama seperti apa yang diucapkan oleh iblis ketika mencobai Tuhan Yesus. Iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah, maka akan ada malaikat Allah yang menatangnya. Jika engkau anak Allah, engkau tidak harus menderita. Ini persis sama seperti yang dikatakan oleh iblis itu. Saudara-saudara, maka Yesus menghardik. Ini bahasa menghardik ini menarik. Yesus menghardik Petrus waktu itu. Enyahlah engkau iblis. Kata enyahlah ini sebetulnya Yesus mau menggambarkan, menarik Petrus, engkau harus ada di belakangku. Karena engkau adalah pengikutku. Engkau jangan menghalangi langkahku ke depan. Jangan jadi batu sandungan. Saudara-saudara, Petrus di sini disadarkan kembali oleh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahwa mengikut dia berarti ada di belakang. Tidak di depan lalu menghalang-halangi apa yang akan dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itulah kemudian Yesus memberi 3 syarat yang harus dipegang oleh setiap orang yang mau mengikut dia. Saya kira ini bukan terjadi pada Simon Petrus dan pada murid-murid yang lain waktu itu, tapi berlaku untuk setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan, yang mengaku Kristen, yang mengaku pengikut Dia. Saudara-saudara, ada 3 hal yang Yesus katakan. Menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku. Apa yang disebut dengan menyangkal diri? Saudara-saudara, menyangkal diri ini adalah sesuatu yang mengacu kepada kehidupan yang sangat fundamental dan sikap yang radikal dari manusia. Yang memilih, saya mau taat kepada Allah. Tidak ada kompromi. Jadi seorang pengikut Yesus tidak boleh menjalani hidup dengan berpusat pada dirinya sendiri. Pada egonya sendiri. Tetapi dia harus menarik diri ke belakang Yesus. Mengubur dalam-dalam ambisi dan nafsunya. Ia harus melupakan dirinya.
Ia harus hidup dalam pola pikir Allah, bukan kehendaknya sendiri. Saudara-saudara, ini bukan perubahan moralitas belaka, melainkan pertobatan yang sangat radikal. Kepentingannya tidak lagi menjadi hal yang utama. Yang dipikirkannya bukan pikirannya sendiri, tapi bagaimana menjangkau apa yang dipikirkan dikehendaki Allah. Saudara-saudara, bukan hanya menempatkan Allah sebagai pusat segala-galanya, melainkan mengubah cara pandang Allah dan kasih-Nya. Allah bukan ciptaannya, konsepnya sendiri. Kan Petrus jelas konsep Mesias itu konsepnya sendiri. Mesias itu yang dibayangkannya sendiri, yang memenuhi semua keinginannya. Jadi menyangkal diri adalah membuang jauh-jauh konsep Allah yang diidealkan sendiri. Tapi tunduk pada pemahaman yang benar tentang siapa Allah itu. Saudara, dengan demikian, bahwa kita akan terus melihat, mengoreksi diri sendiri, dan bersedia untuk terus berjalan di belakang Yesus ini. Memikul salib. Yesus tidak meminta memikul salibnya Dia, tapi memikul salib kita masing-masing. Saudara, pengikut Yesus tidak boleh melarikan diri dari konsekuensi sebagai murid Kristus. Pengikut Yesus tidak boleh lari dari kematian yang paling mengerikan sekalipun, atau mencoba untuk menyelamatkan diri, mengelak. Pada bagian ini, saya selalu menekankan orang Kristen bukan mencari-cari penderitaan. Kita bukan lalu menciptakan penderitaannya sendiri, supaya kita merasakan bagaimana salib itu. Bukan begitu. Tetapi ketika Anda dan saya telah menyangkal diri, mengesampingkan, membelakangkan ego kita, fokus pada mengikut Yesus, apa yang diajarkan, dicontohkannya. Nah, dalam mengikut Yesus itu kan perlu kontinuitas, fokus. Ketika kita melakukannya, lalu ada banyak orang yang tidak menyukai. Dan kita dibuat menderita. Itulah salib kita yang harus kita pikul. Anda dan saya diajarkan tentang pengampunan. Mengampuni orang tanpa batas. Seperti Yesus mengampuni. Pastikan ada orang-orang yang terdekat dengan kita. Kamu bodoh amat sih. Sudah kamu dimusuhi, dicelakakan. Jelas-jelas dia tidak menyukai kamu. Kok kamu masih tetap sih? Bisa saja kita mungkin tidak disukai lagi. Ketika Anda dan saya hidup mengikut Yesus, berarti ada nilai-nilai kasih, kejujuran, cinta kasih itu. Anda terapkan dalam hidup sehari-hari, di kantor, di perusahaan, bahkan di jalan raya, di pasar, di mana-mana. Tapi karena kejujuran Anda, lalu memperlihatkan ada orang-orang yang tidak jujur dan Anda kemudian dimusuhi. Saya pernah dengar ada seseorang berkata, oh karena dia hadir di sini, jadi keburukan orang lain itu nyata. Kok bisa begitu? Iya, dia taat dengan aturan di perusahaan. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Hampir tidak ada waktu ia gunakan untuk dirinya sendiri, tapi jelas untuk pekerjaannya. Dia tidak pernah mencari-cari kesempatan dalam kesempitan.
Kalaupun ada kesempatan ia tidak gunakan. Ini membuat orang-orang yang lain kelihatan. Kelihatan malasnya, kelihatan bobroknya. Dan kemudian orang ini tidak disukai. Jelas, orang jujur di tengah-tengah orang yang tidak jujur pasti akan dimusuhi. Dia akan menderita di situ. Inilah contoh salib. Ketika Anda betul-betul menyangkal diri dan ikut Yesus dengan tulus, maka akan ada musuh-musuh yang berusaha menjatuhkan Anda, menyakiti, memfitnah, dan seterusnya. Disitulah tetap engkau harus memikul salibmu. Mengikut aku. Nampaknya dalam dunia modern, dalam pola pikir duniawi, mengikut Yesus yang seperti ini rugi. Kita tidak selalu mendapatkan keuntungan. Sama, mungkin ketika Yesus pikul salib itu rugi. Ujungnya nanti mati, disalibkan. Saudara-saudara, orang hanya melihatnya sampai di situ. Tapi Yesus mengatakan barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Barang siapa menyelamatkan dirinya, ambisinya, egonya pada saat ini, maka di kemudian hari ia akan kehilangan nyawanya. Ini dibuktikan oleh Yesus sendiri. Nampaknya Yesus kehilangan nyawa di Golgota. Betul. Dia disalibkan dan mati. Tapi sesungguhnya ia mendapatkannya karena ia bangkit. Anda mungkin disebut orang rugi. Anda disebut orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Anda disebut orang yang terlalu murah dengan nyawamu. Tapi percayalah, Tuhan mengatakan, kamu akan mendapatkan nyawa dalam kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudara, semoga kita terus bisa melanjutkan ziarah hidup ini dengan menghidupi pola pikir Allah. Bukan ambisi diri, bukan pola pikir duniawi ini. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin.